Sedih, Pak. Sedih, Mas. Sedih karena rakyat Indonesia belum beruntung untuk mendapatkan calon pemimpin yang hebat. Sedih karena saya merasa gagal dalam meningkatkan wawasan yang akan mencerdaskan masyarakat based on best track record, based on vision as well as mission, berdasar pada bagusnya program kerja Paslon 03. Malu, Pak. Tidak, Mas. Bahkan saya bangga pernah memperjuangkan paslon dengan visi misi terbaik, track record terbaik. Meski akhirnya gagal karena rakyat Indonesia belum beruntung mendapatkan pemimpin yang terbaik. Kita tidak perlu malu, Mas. Sepanjang yang kita lakukan itu untuk kebaikan, mencerdaskan kehidupan demokrasi di jalan kebenaran tanpa kecurangan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Wait and see. Kawal suara kita sampai akhir proses pemilu ini. Siapapun yang menang nantinya, selama itu menjadi konsensus, menjadi kesepakatan, menjadi keputusan rakyat, kita terima, kita hormati. Dan jangan pernah lelah mencerdaskan kehidupan bangsa, rakyat dan anak-anak bangsa, agar Indonesia beruntung. Adalah ungkapan perasaan dari pendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Apakah kita harus merasa sedih ketika jagoan kita tidak lolos dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini? Apakah kita harus menanggung malu? Bagi saya tidak. Selama hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita perjuangkan berada dalam titik kebenaran, berada sesuai dengan aturan konstitusi, tentu saja tidak ada rasa malu sedikit pun yang akan terbesit di dalam benak kita. Karena kita sudah berjuang semaksimal mungkin di jalan yang benar. Dan bagi saya secara pribadi, hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa kita pada puncak kemenangan. Jangan pernah bosan-bosan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berada di jalan kebaikan, walaupun pada akhirnya kita harus kalah. Teruslah berjuang, teruslah mewartakan tentang kebaikan dan kebenaran itu kepada generasi penerus bangsa ini. Buat Pandul, tetap semangat. Suara Anda pasti akan ada berkah. Jangan pernah bosan untuk menyuarakan kebenaran, untuk merawat dan menjaga bumi pertiwi ini. Kita-kita yang adalah generasi penerus bangsa ini memang sudah sepantas dan selayaknya bahwa kita harus tetap mengikuti aturan-aturan konstitusi, mengikuti aturan-aturan yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa memang sudah menjadi kewajiban kita bahwa kita harus merawat bangsa ini untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Selanjutnya, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan makan siang gratis, di mana program makan siang gratis ini adalah program dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ada ungkapan rasa syukur ketika program makan siang gratis ini diberlakukan, diwujudkan, bila suatu hari nanti Prabowo dan Gibran benar-benar membukti nyatakan ini. Tetapi ada juga ungkapan penyesalan, ternyata program ini akan berlangsung 4 tahun lagi atau di tahun 2029. Bagaimana kira-kira tanggapan dari netizen? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Gibran. Jujur saya sedikit terharu, bahkan sangat terharu ketika Mas Gibran punya program makan siang gratis untuk anak sekolah. Saya perkenalkan, saya Nurlela Hidayatullah, umur 30 tahun. Sekarang saya menjadi seorang ibu dari seorang anak laki-laki. Jadi dulu saya waktu sekolah
jarang banget bawa uang jajan ya Mas Gibran. Dan setelah lihat program makan siang gratis itu, rasanya saya mau sekolah lagi. Karena kenapa? Saya pernah merasakan belajar dalam keadaan lapar. Belajar dalam keadaan lapar itu nggak nyaman Mas Gibran. Mau nulis pun tangan sampai gemeteran. Bahkan mau mikir aja tuh susah Mas Gibran. Kasih loh ini programnya, meskipun saya nggak dapet sama sekali. Tapi saya udah syukur, semoga nanti anak saya bisa menikmati. Mas Gibran, nggak tahu mau ngomong apa saya ini. Saya benar-benar pernah sekolah bawa uang jajan tuh jarang banget. Dalam sebulan bisa dihitung jari bawa uang jajan, karena memang keluarga saya berada di bawah garis kemiskinan. Tapi Mas Gibran, beneran setelah tahu programnya, saya tuh rasanya mau sekolah lagi biar bisa belajar dengan tenang tanpa rasa lapar. Mas Gibran, semoga terpilih ya. Saya tetap di 02. Love you Mas Gibran. Mas Gibran punya program makan siang gratis untuk... Aduh Bu, harusnya kan kita menangis mengapa kita tidak dapat memberikan makan dan tidak mampu memberikan makan kepada anak kita. Dan kita justru terharu karena akhirnya ada juru selamat yang akan memberikan makan kepada kita. Harusnya kita menangis. Kenapa saya tidak bisa kasih makan ke anak saya? Kenapa saya tidak bisa bekerja? Ini kan anak saya, tanggung jawab saya. Kenapa harus orang lain, bahkan seorang Gibran atau seorang presiden nantinya yang harus kasih makan ke anak saya? Jadi arah nangisnya itu sebenarnya harus terarah juga Bu, menurut saya. Memang kita memiliki tingkat pendidikan mungkin berbeda, iman atau intelek atau moral, dan mungkin juga harga diri kita kemana. Kalau saya bakal menangis, kok saya tidak bisa kasih makan? Kenapa di negara saya sendiri saya tidak bisa bekerja dan uangnya nggak cukup? Kenapa? Kenapa harus pemerintah? Kenapa harus orang lain? Dan itu merupakan tamparan bagi saya. Kecuali makan siang, dan menurut saya jangan pakai istilah gratis. Pakailah program kasih makan, udah itu aja, gratis. Maunya serba gratis ya negara ini. Rumah gratis ya, ini gratis, semua gratis, semua gratis. Itu mendidik otak yang lemah, mental lemah, yang seolah-olah semua itu harus diberi. Dan itu juga mental wong kecil, orang kecil. Kita harus memiliki mental orang besar, orang yang punya harga diri. Ini dilatih 2024, mental orang kecil. Kapan selesainya? Bahkan dipelihara mental orang kecil ini. Saya bakal malu ya Bu, kalau anggota keluarga saya harus dikasih makan sama pemerintah. Oke guys, itu adalah secerca harapan dari seorang Ibu Nurlela. Tetapi apa jadinya? Ternyata program makan siang gratis itu adalah prank dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena program makan siang gratis, informasi yang beredar yang ramai didiskusikan di media sosial ternyata tidak akan berlangsung di tahun 2024. Tidak akan berlangsung di tahun 2025, 2026, 2027, bahkan sampai 2028. Program itu akan berlangsung di tahun 2029. Inilah prank dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berhasil mengibulin seluruh pendukung, seluruh orang-orang yang telah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya secara pribadi memang dari awal ketika ada program makan siang gratis dan minum susu gratis,
saya langsung katakan bahwa ini adalah program pembodohan publik. Ini hanyalah gimmick politik. Karena bagi saya sangat tidak masuk akal. Program yang menghabiskan sebulan dengan anggaran triliunan rupiah. Terus terang, saya sebagai rakyat jelata, saya masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat saya ketika melihat sebuah program yang tidak masuk akal. Kecurigaan saya yang kedua, ketika Paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini jarang sekali mengedukasi kita dalam setiap kampanye politiknya tentang asal-usul program makan siang gratis ini. Mekanismenya seperti apa, proses penyaluran seperti apa, sumber keuangannya dari mana, tidak pernah dijelaskan. Di sanalah muncul titik keraguan saya terhadap program makan siang gratis. Ternyata 2 atau 3 hari lalu, keraguan saya itu akhirnya menjadi sebuah jawaban, di mana tim dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akhirnya angkat bicara kalau program ini akan berlangsung di tahun 2029. Selamat ya kepada para pendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya karena diiming-iming dengan makan siang gratis dan minum su gratis, yang pada akhirnya kalian semua diprank dengan program-program ini. Lalu poin yang kedua, saya sangat setuju dengan pendapat dari Bule tadi yang menanggapi pernyataan dari Bu Nurlela ini. Program makan siang gratis itu menurut saya adalah program yang mau mendidik kita rakyat Indonesia menjadi pribadi-pribadi pemalas. Terkadang saya berpikir begini, seekor burung dia mampu memberi makan kepada anak-anaknya. Perjuangannya luar biasa untuk menafkahi anak-anaknya. Lantas apa kita sebagai manusia yang punya akal budi, yang punya rasa tanggung jawab, yang punya nilai perjuangan, yang punya hati nurani, apa iya sih kita tidak mampu untuk mencari makan, untuk menafkahi anak-anak kita? Apa jadinya jika anak-anak kita selalu dimanjain dengan program-program gratis? Di mana kira-kira harga diri kita? Semoga saja kita bisa menjadi sadar. Ternyata program makan siang gratis itu adalah program prank semata. Semoga saja ini hanyalah isu politik dan tidak akan menjadi kenyataan. Tetapi jika benar bahwa isu makan siang gratis ini akan berlangsung di tahun 2029, maka saya harus acungi jempol kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah berhasil memprank semua para pendukungnya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita lanjutkan lagi. Blunder kali, harusnya nggak usah diomongin. Menyebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Namun, sebut Budi Satrio, target itu baru tercapai pada 2029. Jadi harus nahan lapar dulu 5 tahun nih. Aduh. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggaran. Tuh, jadi 2024 ini nyiapin anggaran dulu, diefisiensikan dulu beberapa hal, ditingkatkan dulu penerimaan anggarannya, cari dulu sumber lainnya. Ya. Jadi ini janji yang tak masuk akal. Tapi lihat digembar-gemborkan di mana-mana, di spanduk segala macam. Kan ini namanya pembodohan kalau begitu ya.
Ya kan, Sabar ya, masih 2029, bukan 2024. Terlalu bersemangat sih, sabar. Tahan, makan siang sama susunya 2029. Tunggu 5 tahun lagi, ya. Jadi prihatin dulu. Belum beli Tupperware buat anaknya kan? Tahan dulu, ya. Tunggu tahun ajaran baru, gosok voucher lagi, baru 2029. Oke, sabar kawan. Yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tapi kan itu janji di kampanye 2024 ini, kalau jadi presiden akan bagi-bagi makan gratis 2024. Kalau janjinya untuk 2029, dihitung-hitungnya di tahun 2029, ya sudah, majuinnya capres itu tahun 2029 aja nyapresnya gitu loh. 2024 nggak usah nyapres, kalau janjinya diundur sampai 2029 baru terlaksana gitu loh. Hitung-hitungannya sudah mundur, makanya dihitung-hitung kalau mau janji itu mikir dulu ya. Atau nunggu balik modal. Nunggu balik modal dulu 4 tahun, 1 tahun baru bisa melaksanakan bagi-bagi makan gratis ke seluruh pelosok Indonesia. Gitu, harus balik modal. Katanya kaya, ya. Katanya kaya, tulus. Kok nunggu balik modal? Ah, pusing ah. Wes aku tak jodolan wae. Yang mau promo, yuk join live-ku. Daripada ngomongin kampanye, pusing. Ngomongin presiden, pusing. Ngomongin pemerintah, pusing. Tetap aja kita tidak dapat bantuan. Yuk, langsung saja join live-ku ya. Secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok. Jadi ini OES kentut gas. Jadi bagi haters yang mengatakan bahwa saya itu tukang hoax, ini adalah tim sukses daripada Pak Gemoy. Oke gas, kentut gas. Karena nggak bakal makan sampai tahun 2029, nggak langsung ketok 2024 langsung makan siang gratis. Yang ngomong tim suksesnya, paham? Jadi jangan sosok inbox samcam gue mau lapor. Yang lapor nih orang ini yang ngomong, aku ngomong sesuai dengan data. Memang gue gila, ya. Kalian sibuk haters gue yang menghina gua cuma bilang ini tidak masuk akal dari awal dan terbukti. Dan kalian kan pas nyoblos kan mikirnya itu udah opor ayam, nasi goreng pete, ya, semur jengkol, sate kambing, kredok, gado-gado, makan tuh angin 5 tahun, keburu modar. Katanya mau lihat anak bangsa dikasih makan siang gratis, pegang janjimu. Dan kalian haters juga harus tahu diri, konsekuen. Jangan menghina gua. Kalau lo nggak bisa pegang janji kamu, ya urusan kamu. Saya sebagai WNI dan saya nggak dirugikan. Karena kalau di sini amburadul, gue masih bisa pulang kampung ke Itali. Daripada gue di sini terkentut-kentut, ngapain? Kembung-kembung. Biar aja kalian kembung-kembung. Jadi kalau lo ngomong harus ada tanggung jawab. Kalau memang capres kamu ngibul, kamu juga harus lawan. Memang dewa. Dan tidak masuk akal. Tidak ada infrastruktur. Harus bikin dapur seluruh Indonesia. Dan jangan main perasaan. Mainkan perasaan rakyat ibu-ibu. Yang hamil, yang akan bunting. Bahwa anak-anak mereka akan dikasih makan siang gratis. Ternyata masih 5 tahun kamu akan ngantri terkentut-kentut dulu. Makanya pakai koyo. Nih, gue kasih solusi. Daripada lo nggak makan, nih koyo kalau kembung. Kalau memang ini bisa dibantah, laksanakan. Oktober, pelantikan langsung makan siang gratis. Setiap hari selama 5 tahun. Baru itu seorang gentleman yang punya biji. Yang punya integritas dan wibawa. Jadi kalian jangan sibuk-sibuk ya haters, menghina saya terus, mengancam-ancam, ayo. Kita tantang dengan argumen dan logika. Bagi saya nggak peduli, saya cuma tidak suka penipu, itu aja. Saya nggak suka orang nipu. Dan kalau kalian mau ditipu dan suka menipu, itu urusan kalian. Saya tidak suka ditipu dan mendengar penipuan. Harusnya dikasih tahu dari awal.
Makan siang gratis tuh nanti, bukan langsung. Itu kalau gentleman. Silakan pilihanmu, terserah. EGP, gue nggak mau kentut di negara ini. Sorry ya. Susu dan makan siang gratis akan diberikan tahun 2029. Kalian kena prank. Itu baru prank pertama. Tunggu prank-prank berikutnya dari 02. Apa kira-kira tanggapan dari buzzer-buzzer 02 yang selama ini selalu getol menyuarakan tentang program makan siang gratis dan minum susu gratis ini ketika mereka mendengar informasi ini? Bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis itu akan berlaku di tahun 2029. Kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh para buzzer ini? Terus terang, saya secara pribadi ngakak ketika melihat orang-orang yang sudah kena prank dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Rasain lu, mampus lu, makan itu angin. Oke gas, kita gas, torang dua kita gas, Prabowo Gibran kita gas, all in Prabowo Gibran. Makan sudah itu angin tuh. Inilah orang-orang yang hanya turut rame, yang tidak mampu untuk berpikir, melihat program-program itu masuk akal atau tidak. Yang penting makan siang gratis, minum susu gratis. Nah, ternyata kalian semua di prank. Makan apa sekarang? Seorang calon pemimpin, orang nomor 1 dan nomor 2 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Awal-awal saja sudah menunjukkan pengibulan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Kenapa sih? Kalau memang program ini akan berlangsung di tahun 2029, semestinya kalian-kalian yang para pendukung dari Prabowo Subianto, para relawan dari Prabowo Subianto, para buzzer dari Prabowo Subianto, semestinya kalian tahu dong. Semestinya kalian bisa bersuara untuk mengedukasi rakyat. Inilah bentuk kemunafikan dan kelicikan dari kalian yang pada akhirnya juga terbongkar, terbukti hari ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja kita-kita yang masih mampu untuk berpikir secara waras dengan menggunakan logika akal sehat kita, masih berfungsi hati nurani kita untuk melihat segala program kerja itu. Mari, jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ini baru satu program yang berhasil mengibulin seluruh rakyat Indonesia. Apalagi ke depannya. Apakah bangsa ini bisa semudah itu untuk dikibulin seperti ini? Dan ternyata berhasil. Orang-orang yang mencoblos 02, selamat ya. Kalian sudah kena prank dan sekarang silakan kalian makan tuh angin. Yang selalu mengidolakan dengan makan siang gratis, minum tuh air keran. Yang selama ini selalu mengharapkan minum susu gratis. Di mana kira-kira harga diri kita? Mari kita lanjutkan lagi. Buat Prabowo Subianto dan para pendukungnya, gak usah terlalu sombong dan euforia yang berlebihan. Apa sih yang kalian dapat? Paling cuman kekuasaan sesaat, kenikmatan duniawi doang. Hah? Terus pendukungnya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah kalian. Beda dengan kita, saya nih pendukung Anies Baswedan. Mau Anies Baswedan menang atau kalah, kita pendukung Anies Baswedan
sudah dapat kunci surga karena sudah memilih Anies Baswedan. Weh. Kita bukan hanya kenikmatan dunia, tapi kenikmatan surga. Bukan hanya kunci surga, tapi kita dapat 99 bidadari. Bayangin, tiap hari aku bisa olahraga. Hei, jangankan tiap hari, aku setiap jam pun juga bisa olahraga. Ya kan? Kita aja nggak sombong. Kalian yang cuma duniawi aja sombong. Deh. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Mau diulang berapa kali ya? Diulang 1000 kali pun Pak Anies tetap kalah. Ya apa caranya? Gini aja. Pemilu tidak diulang, tapi pemilu lagi. Nyalon bupati. Pak Anies nyalon bupati, Caimin nyalon bupati, pasti menang. Kalau pilpres walaupun diulang 1000 kali, waduh, susah. Aduh, ini komentar yang paling lucu untuk para pendukung Pak Anies, Caimin. Sudah ya, terima kenyataan kalau kalah. Jadi nggak perlu bilang ini curang, gitu curang, terus pemilu diulang. Ya sudah, gimana kalau bikin pemilu sendiri? Caimin tarung sama Pak Anies, siapa yang menang? Nanti cari kota atau kabupaten mana, tarung bupati. Pak Anies, Caimin, ini lo bercanda. Ada yang komen ini, maaf ini bercanda lo, nggak serius. Biar apa? Pak Anies dan Caimin nggak tegang. Soalnya ngelihat quick count yang rendah tegang terus. Saya galak begitu sumpah. Tinggal pakai anting-anting. Kalau saya galak. Baju dulu. Iya benar dulu. Pakai semai begini ya. Pendukungnya Anies. 5 tahun ke depan tidak bisa mendapat presiden begitu uang kasihan. Betulan kak rakyat Indonesia yang yang menyesal nantinya. Lihat betulan kak. Ini penggagas harkat hati nurani akal sehat. Siang malam satu dapil 2 dia yang agresif. Ada aja pendukungnya Bapak Anies nih. Sudahlah, jangan menangis. Yang harus kita lakukan saat ini, mari kita kawal bersama-sama pemilu di tahun 2024 ini, karena saat ini kita mengetahui bersama-sama bahwa ada banyak sekali kecurangan. Dengan demikian, pendukungnya Bapak Anies tidak usah bersedih. Tugasnya kalian sekarang adalah mengawal sampai rekapitulasi dari KPU itu. Tidak usah kita bersedih. Ngapain kalian harus bersedih? Selama kalian berada di jalan yang benar, selama kalian selama ini sudah menyuarakan tentang kebenaran-kebenaran, membantu Bapak Anies Rashid Baswedan dalam menyampaikan visi misi, menjelaskan kepada masyarakat, mengedukasikan kepada masyarakat. Tidak usah bersedih lah, tidak usah sampai menangis. Nanti orang bilang kamu terlalu cengeng loh. Ya, cukup rasa sajalah, tidak usah sampai meluapkan dengan air mata. Ketika kita sampai menangis, wah itu sok kelompok sebelah malah mereka tambah olok-olok nanti kita. Sekali lagi, untuk para pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan yang saat ini lagi bersedih, yang tidak terima kenyataan, saya cuma mau menguatkan bahwa selama ini ketika kamu sudah melakukan hal-hal yang benar, menyuarakan, mengedukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang sesuatu yang benar, itu bagi saya kalah dan menang itu
tidak ada penyesalan. Terkecuali kita sudah melakukan kecurangan-kecurangan, sudah menghabiskan uang triliunan rupiah, lalu pada akhirnya kalah, ya mungkinlah ada penyesalan di sana. Tetapi kalau selama kita sudah berbuat benar, ikuti aturan konstitusi, kita sudah mengedukasi warga di setiap kampanye dengan hal-hal yang benar, bagi saya ketika kita kalah, itu barang biasa. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menyadarkan kita semua, rakyat Indonesia, dan terlebih khusus kepada kita pemilih pemula ya, kepada Gen Z, kaum milenial di bangsa ini, yang selama ini sudah berteriak all in Prabowo Gibran, program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah harapan satu-satunya yang harus diwujud nyatakan. Tetapi pada akhirnya ini semua adalah prank. Bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk pesta pemilu berikutnya, agar janji-janji kampanye, visi dan misi, program-program kerja itu, kita sebagai generasi penerus bangsa itu, kita harus mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, melihat program ini masuk akal tidak. Jangan hanya turut rame. Jika pada akhirnya hasil yang kita peroleh harus seperti ini, ya mau bagaimana? Makanya tadi saya bilang, tinggal makan angin, yang butuh susu gratis, putar air di keran itu lalu minum. Ya, beginilah politik. Segala cara dilakukan hanya demi meraih kemenangan. Dan saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita kawal terus perhitungan suara saat ini, karena semakin kesini semakin memanas, temuan tentang kecurangan-kecurangan semakin masif, dan tugas kita sebagai rakyat, sebagai warga negara yang baik, mari kita kawal terus sampai keputusan dari KPU, dari Mahkamah Konstitusi akan seperti apa, dan kemenangan itu diperoleh dengan cara yang murni atau tidak, itu yang harus kita perjuangkan. Tidak usah ada penyesalan selama kita berada di jalan yang benar. Kalah dan menang itu barang biasa dalam sebuah pesta demokrasi. Jangan sampai kita bisa jatuh sakit, kena stroke, percuma. Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan kita informasi baru tentang program makan siang gratis yang ternyata itu adalah hanyalah prank kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terlebih khusus kepada para pendukung, para relawan, ataupun orang-orang yang di pemilu 2024 kemarin sudah berjuang mati-matian untuk mencoblos Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dengan mengharapkan program makan siang gratis dan minum susu gratis ini. Oke, itu saja tanggapan singkat saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.